Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat ya anak-anak ya? Sehat semuanya ya? Sehat. Ya, sebelum kita lanjutkan, Bu Widya mau melihat ini yang sudah masuk ada berapa anak? Ya, sudah lengkap ini ya, anak ya. Nah, terima kasih sudah hadir pada Zoom pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa dipimpin oleh Mbak Salwa. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak mic-nya yang agak berisik dimatikan dulu nggih. Anak-anak, agar kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga nanti kita langsung bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Aku Pancasila dasar negara, rakyat ayo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1. Share dulu ya. Perhatikan dulu. Sudah terlihat anak-anak? Slide-nya? sudah. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 6, kemudian Bu Widya sederhanakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kita nanti akan belajar ide pokok teks laporan pengamatan, kemudian nanti kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Nah, anak-anak amati apa saja yang sekitar rumahmu. tumbuhan, hewan. Ada tumbuhan ya tadi. Nah, sekarang tumbuhan bagus untuk hidup. 1, Mbak Lala, apa manfaatnya? untuk bernafas, Bernafas. Mbak Sabila, apa lagi? makan, Ya pinter. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada tumbuhan, kalau tumbuhan habis ya, kita tidak bisa bernafas, tidak bisa makan ya anak-anak. Maka dari itu tumbuhan agar selalu ada, tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Nah, anak-anak ini ada gambar apa anak-anak? mangga, Rambutan. Nah, bagaimanakah cara mereka berkembang biak ya? Melalui cara apa? Ya, nanti secara generatif, cara perkembangbiakan generatif.
Nanti anak-anak mencarinya bagaimana cara mereka berkembang biak. Nah, sekarang Widya punya teks, punya bacaan yang berjudul Perkembangbiakan Padi. Mbak Sila baca. Mbak Sila baca yuk. Padi merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di hampir seluruh daerah di Indonesia. Padi merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya, pintar. Sudah bagus membacanya, jadi lancar. Paragraf 2 dibaca Mas Azid. Seorang petani padi mulai pembiakan tanamannya dengan menyemai biji padi yang telah direndam ke tempat penyemaian. Setelah 2 minggu, tanaman padi akan tumbuh dengan daun sempurna 3-4 helai. Kemudian tanaman tersebut siap untuk ditanam di sawah. Tanaman padi akan terus tumbuh sampai menjadi besar. Dalam 3 bulan, padi dapat dipanen oleh petani setelah padi menguning. Ya, pintar, bagus. Selanjutnya paragraf 4 dibaca Mbak Alia. Keras ya Mbak Alia. Yang lain menyimak. Sebelum padi berbuah, padi memiliki bunga. Dalam bunga tersebut terdapat benang sari yang memiliki serbuk di atasnya. Ketika angin berhembus di benang sari, maka serbuk sari terhempas dan ada yang jatuh ke kepala putih. Ketika itulah terjadi penyerbukan serbuk sari akan jatuh menuju ke ruang bakal biji yang ada di bawah putih. Di dalam ruang bakal biji terjadi proses pembuahan, yaitu proses peleburan antara serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putih. Hasil dari proses peleburan itu adalah zigot berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal buah, kemudian menjadi daging buah. Lembaga yang terdapat pada biji inilah merupakan calon tumbuhan baru. Dapat dikatakan bahwa pembiakan padi melalui 2 tahap, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Ya, pintar. Nah, sekarang paragraf terakhir, paragraf 4 dibaca oleh Ola. Supaya padi selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka padi harus sebagian biji padi dari hasil panen inilah akan dimulai lagi perkembangbiakan padi. Ya, pintar. Nah, sekarang anak-anak berkelompok dengan temannya. Kemarin Bu Widya sudah membagikan jadwal kelompok ya. Bu Widya sudah bagi, anak-anak nanti berkelompok. Kelompok 1 ada Mbak Salwa dan Sila. Kelompok 2 ada Mas Azid, Siva, dan Mbak Tiara. Kelompok 3 ada Mbak Alia dan Lala. Dan kelompok 4 ada Mbak Sabila dan Mbak Ola. Jangan lupa anak-anak selalu pakai masker ketika berkelompok ya. Jangan terlalu dekat jaraknya. Nah, sekarang anak-anak berkelompok dulu. Bergabung yuk, berkelompok. Jangan lupa salah satu mic-nya dimatikan ya. Ya, sudah bergabung dengan temannya? Ya, pakai maskernya ya, jangan lupa ya. Taati protokol kesehatan. Nah, sudah ya. Nah, tugasnya adalah menemukan ide pokok setiap paragraf. Tadi anak-anak sudah membaca teks perkembangbiakan padi, ada 4 paragraf. Anak-anak nanti menemukan ide pokok
setiap paragraf, ya, ditulis di LKPD. Sudah ada ya LKPD-nya kemarin sudah Budia bagikan, ditulis dalam LKPD, ditulis dalam diagram yang sudah tersedia. Kemudian setelah menemukan ide pokok dan menuliskannya, anak-anak membuat kesimpulan atau ringkasan dari teks laporan hasil pengamatan yang berjudul Perkembangbiakan Padi. Nah, ringkasan atau kesimpulan yang anak-anak susun nanti ya minimal 5 kalimat ya anak-anak ya, harus memuat ide pokok yang sudah kalian temukan tadi. Mengerti atau belum anak-anak tugas kelompoknya? Sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas kelompok. Ayo dikerjakan bersama-sama, tidak boleh mengerjakan sendiri-sendiri, berdiskusi. Ayo Mas Azid itu masih belum berdiskusi dengan temannya. Diskusi itu artinya bekerja sama ya. Dengan kelompoknya, menyelesaikan tugas kelompoknya. Bila dengan Mbak Ola. Perhatikan kelas 1 biar ada fisik. Ayo diskusi, dikerjakan bersama-sama, Mbak Ola. Waktunya hanya sebentar, ayo segera dikerjakan. Paragraf 1. Ya, belum di ayo ditulis, dikerjakan. Jangan hanya jejeran saja, ayo dikerjakan anak-anak. Ditulis dalam LKPD. Ada yang susah anak-anak untuk paragraf 1? Ide pokoknya sudah ketemu? Sudah, ditulis. Kemudian paragraf 2. Dapat hutan. Sudah sampai paragraf berapa anak-anak? Paragraf 4 ya. Nah, setelah itu anak-anak tuliskan kesimpulannya ya, tulis di bawah itu pokoknya. Ayo ditulis. Ayo dikerjakan.
Sudah selesai atau belum anak-anak? Sudah selesai ya? Nah, kalau sudah selesai, berisik. Ini yang belum dimatikan siapa ya? Sila. Ya. Anak-anak, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan ya anak-anak ya. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan apa anak-anak? Perkembangbiakan generatif. Siapa yang tahu perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang bagaimana? Melalui apa? Perkawinan. Ya, melalui perkawinan. Jadi tumbuhan itu berkembang biak dengan cara generatif, ada juga yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu melalui perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif melalui tidak kawinan. Sekarang tumbuhan apa lagi selain padi yang berkembang biak secara generatif? Apa anak-anak? Cabai. Cabai. Apa lagi? Pepaya. Ya, pintar. Jadi iya, delima. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu, nah ini contohnya ya, ada cabai, apalagi durian, jagung dan lain sebagainya. Jadi yang berkembang biak secara generatif itu yang memiliki bunga dan memiliki biji. Nah, tadi anak-anak membaca bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif. Ya, sudah ya. Bagaimana prosesnya? Yang pertama melalui apa, Mbak Alia? Proses perkembangbiakan secara generatif tahap pertama itu apa namanya? Penyerbukan. Apa Mbak Alia? Penyerbukan. Penyerbukan, iya. Apa itu penyerbukan? Tadi di teks ada. Penyerbukan adalah? Bu Sari ke kepala. Bagaimana? Menempel sari ke kepala putih. Iya, pinter. Menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Terus yang kedua ada apa? Tiara. Tiara, setelah penyerbukan ada apa? Pembuahan. Pembuahan. Iya, pembuahan terjadi di mana? Tempatnya di ruang bakal biji. Ruang bakal biji. Apa itu pembuahan tadi di teks ada? Coba apa pembuahan tadi? Apa Mbak Sabila? Pembuahan itu apa Mbak Sabila? Proses peleburan apa? Pembuahan, Mas Azid. Apa itu pembuahan, Mas Azid? Pembuahan adalah proses peleburan antara serbuk sari dengan kepala putih yang menghasilkan zigot. Iya, pintar. Nah, setelah terjadi pembuahan, yang ketiga, apa? Hasil dari pembuahan? Siapa yang tahu, Mbak Siva? Hasil dari pembuahan? Setelah pembuahan, membentuk? Iya, membentuk zigot. Setelah itu membentuk apa, Mbak Sila? Setelah zigot apa?
Mbak Sila tadi? Lembaga. Lembaga. Setelah lembaga berkembang lagi menjadi bakal biji. Setelah bakal biji berkembang menjadi Biji. setelah itu bakal buah, kemudian berkembang lagi menjadi Buah. buah yang ada dagingnya atau daging buah. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan secara generatif, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang Bu Widya punya video tentang bagian-bagian bunga. Sekarang anak-anak coba amati videonya dengan bersama ya anak-anak ya. Ini adalah mahkota bunga. Bagus ya. Mahkota bunga ini merupakan bagian yang mencolok. Biasanya berwarna-warni loh. Terlihat indah ya. Fungsinya untuk menarik perhatian serangga supaya mau mendekat dan membantu proses penyerbukannya. Kalau yang ini namanya kelopak bunga. Letaknya ada di lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota bunga mekar loh. Kemudian yang ini adalah tangkai bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga loh. Nah, kalau yang ini namanya putik. Posisi putik terletak di bagian tengah-tengah bunga ya. Putik adalah alat kelamin betina dan mengandung sel telur loh. Kemudian, ini namanya benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan atau organ reproduksi jantan pada bunga. Posisinya lebih tinggi dari bagian bunga lain. Kondisi ini mempermudah proses penyerbukan bunga, yaitu ketika serangga mendekat dan menyentuh bunga, maka serbuk sari akan jatuh mengenai putik dan terjadilah proses pembuahan. Nah, karena putik dan benang sari sangat kecil, yuk kita amati dengan mikroskop. Kemudian, di mana ya letak bakal buah? Jadi, bakal buah dan bakal biji itu letaknya berada di dasar bunga bagian dalam. Kita belah bunganya yuk. Semoga terlihat ya teman-teman. Nah, ini namanya bakal biji. Disinilah tempat terjadinya pembuahan loh. Ini adalah bunga mawar. Tapi pada tumbuhan yang berbuah seperti mangga atau jambu, maka disinilah letak bakal buah. Nah, sudah ya anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah melihat video tentang bagian-bagian bunga. Tadi ada bagian-bagian bunga, ada apa saja anak-anak? Yang pertama ada apa? Mahkota. Putih, apalagi? Benang sari. Sari, betul. Apa lagi? Tangkai bunga. Tangkai bunga, apalagi? Bakal biji. Bakal Buah. ada kelopak bunga. Nah, sekarang anak-anak amati bunga-bunga yang sudah kamu persiapkan, yang sudah kamu ambil dari lingkungan sekitarmu. Anak-anak sudah disiapkan ya? Kemarin Bu Ida sudah menugaskan 3 bunga yang ada di sekitarmu untuk dipetik. Sudah anak-anak? Sudah semua? Sudah. Nanti amati satu persatu bagian-bagiannya. Ya, amati satu persatu, ada tidak mahkotanya, ada tidak kelopaknya, benang sarinya ada tidak, putih tidak. Jadi hasilnya tuliskan dalam laporan hasil pengamatan. Nanti hasilnya ada di tabel. Anak-anak di LKPD sudah disediakan. Nah, laporannya harus memuat judul, alat dan bahan, langkah pengamatan, dan hasil pengamatan. Nah, nanti di bawah hasil pengamatan ada 2 pertanyaan, nanti anak-anak jawab ya. Ya, kerjakan secara berkelompok. Mengerti atau belum tugasnya ini?
Mengerti, Bu. Mengerti. Nah, sekarang anak-anak memulai untuk mengamati bagian-bagian dari 3 bunga yang sudah dipersiapkan. Dia beri waktu 5 menit ya anak-anak ya untuk mengamati dan menulis laporannya. Kerjakan secara berkelompok, bukan kerja sendiri. Nah, mulai dari sekarang. Ya, bunganya boleh dipetik-petik. Ini bagian apa ya? Ini bagian apa gitu. Salah satu mic dinyalakan biar Bu Widya mendengar diskusi kalian, apa yang kalian bahas dalam kelompok. Salah satu saja. Salah satu saja. Sari. Ya, diamati ya. Boleh dibelah-belah biar tahu. Biasanya itu ada diamati tiga bunga yang sudah dipetik tadi. Satu persatu diamati anak-anak. Ada kelompoknya atau tidak. Jadi dicentang di tabel yang sudah disediakan anak-anak. Anak mata Setelah diamati, tulis hasilnya dalam lembar laporan pengamatan. Judulnya ditulis, alat dan bahan, langkah-langkah, hasilnya. Selesai atau belum mengamatinya? Bunganya 3 loh anak-anak ya. Sudah selesai mengamatinya? Salah juga sila. bunga sepatu ke warung bunga kertas. Saya angkat bunga dan baca. Jangan lupa hanya ya.
Ayo ditulis laporannya. Mengamatinya sudah selesai semua. Sekarang saatnya menulis laporan hasil pengamatan. Ada kesulitan dalam menuliskan laporan hasil pengamatan? Ada kesulitan atau tidak, anak-anak? Tidak, Bu. Ya, kalau sudah selesai mengamatinya, Mbak Alia. Sudah, Bu. Udah, kalau sudah ditulis laporannya ya, jangan buat mainan bunganya. Nanti kalau sudah selesai pembelajaran, boleh dibuat mainan. Semangat anak-anak menulisnya. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semua? Siapa yang belum? Ada yang belum? Coba yang belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Kelompok 2, kelompok Mas Azid sudah? Sudah. Nah, kelompok 3, kelompok Mbak Lala. Mbak Lala, Mbak Alia, sudah? Sudah, Bu. Sudah, pintar. Kelompok 4, Mbak Ola, Mbak Sabila, sudah selesai? Mbak Ola, sudah selesai belum? Sudah ya? Nah, Ya Allah. Ya Allah. disimpan dulu, nanti kita bahas bersama-sama. Anak-anak, ini gambar apa anak-anak? Yang atas ada gambar apa? Iya, bunga sepatu tadi ada ya, kelompok berapa tadi ya yang mengamati bunga sepatu? Kelompok 3. Iya, bunga Mbak, satu. Ya. negara kita punya bunga sepatu anak-anak. Negara mana ya kira-kira ya anak-anak ya? Ada yang tahu negara mana? Malaysia. Iya, pintar. Malaysia, negara tetangga yang juga punya bunga sepatu adalah negara Malaysia. Tapi Malaysia namanya bukan bunga sepatu, tapi bunga apa ya? Siapa yang tahu? Mbak Tiara, bunga apa? Kalau Bunga raya. iya, pinter, bunga raya. Jadi bunga raya itu adalah bunga nasional dari negara Malaysia. Iya. Selain Indonesia, negara Malaysia juga punya bunga sepatu. Nah, bawah itu ada bunga apa anak-anak? Gambar bunga apa anak-anak? Mbak Sila, bunga apa ini yang bawah namanya? Mbak Sila, bunga kamboja, pinter. Di negara tetangga, selain Indonesia juga ada yang memiliki bunga kamboja. Ya, negara mana kira-kira? Anak-anak tahu tidak? Mas Azid, negara mana yang Negara Laos. Iya, pinter-pinter anak-anak ini. Tadi malam sudah
materi ajar yang sudah Bu Widya bagi berarti ya rajin sekali ya. Jadi negara tetangga yang juga punya bunga kamboja itu negara Laos. Nah, kalau di Laos namanya bunga apa? Dorcampa. Bunga apa? Yang keras? Apa tadi? Alia apa Pak Alia? Dorcampa. Ya betul, kalau di Laos itu namanya bunga dorcampa ya anak-anak ya. Nah, negara Malaysia, negara Laos, negara Indonesia itu hidup berdampingan, bertetangga di kawasan Asia Tenggara. Meskipun berbeda negara, namun mereka memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budayanya. Dan masih banyak negara lainnya, bukan hanya Malaysia, Laos, dan Indonesia yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara yang bernama organisasi apa anak-anak? ASEAN. Ya pinter, negara ASEAN. Organisasi ASEAN itu anggotanya ada 10. Ada apa saja? Coba Mbak Salwa. 10 itu negara apa saja coba? Ini ada petanya kan? Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Jadi ada 10 negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak, kalau anak-anak mengamati gambar peta ASEAN ini, wilayah ASEAN atau Asia Tenggara, wilayah Asia Tenggara itu diapit oleh 3 perairan, anak-anak ya. Ada 3 perairan yang mengapit. Yang pertama ada apa, Mbak Tiara? Ada Samudra Hindia. Yang belum dinyalakan. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Nah, yang kedua ada apa, Mbak Siva? Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Selatan di utara dan apa, Mbak? Samudra Pasifik di timur. Nah, itu adalah perairan yang mengapit kawasan Asia Tenggara. Sekarang wilayah Asia Tenggara itu dibedakan menjadi 2 daratan. Yang pertama apa, Mbak Sabila? Daratan 1, daratan. Mic-nya Mbak Sabila. Mic-nya Mbak Sabila. Diganti Mbak Alia, coba. Yang pertama daratan berbentuk Semenanjung, wilayah semenanjung. Ada negara mana saja yang berbentuk semenanjung? Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, wilayah Malaysia Barat. Nah, betul. Yang kedua ada daratan yang berbentuk gugusan kepulauan ya. Negara mana saja yang berbentuk gugusan kepulauan, Mbak Salwa? Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dia punya video tentang kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN ya. Jangan lupa subscribe dan tindih tombol lonceng. Anak-anak, masih ingat apa-apa saja negara anggota ASEAN? Kali ini kita akan belajar bagaimana kehidupan sosial budaya negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah
negara Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri lebih dari 300 etnis yang sebagian besar menganut agama Islam. Selain itu, beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Etnis tersebut misalnya Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki 721 bahasa daerah. Negara kedua yaitu Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis dan selalu membuka sepatu ketika masuk rumah orang lain. Negara ketiga yaitu Singapura. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura memiliki patung Merlion sebagai lambang negaranya, yang berbentuk kepala singa dan berbadan ikan. Bahasa resmi Singapura adalah Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Negara keempat adalah Malaysia. Penduduk Malaysia sebagian besar menganut agama Islam, yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Musik tradisionalnya dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Memiliki makanan khas yang disebut nasi lemak. Negara kelima adalah Myanmar. Myanmar terkenal dengan julukan negara 1000 pagoda. Memiliki penduduk beretnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Penduduk Myanmar mayoritas beragama Buddha dan berbahasa Burma atau Myanmar. Negara keenam yaitu Thailand. Kata Thailand memiliki arti tanah kebebasan. Sebagian besar penduduk Thailand beretnis Thai. Tradisi di Thailand yaitu meminum teh bersama yang dicampur susu dan rempah-rempah yang disebut dengan Thai Iced Tea. Negara yang ketujuh adalah Laos. Sebagian besar penduduk Laos adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha dengan berbahasa Lao. Penduduk Laos terkenal cukup sabar dan sangat sederhana. Memiliki tahun baru Laos yang dikenal Bun Pi Mai, yaitu semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Negara yang kedelapan adalah Kamboja. Sebagian besar penduduk Kamboja adalah suku bangsa Khmer dan beragama Buddha. Orang Khmer sering mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama dan selalu mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Memiliki makanan khas yang disebut cha yang berarti tumisan. Negara kesembilan adalah Vietnam. Sebagian besar orang Vietnam adalah etnis Kinh yang beragama Buddha. Mayoritas memiliki nama keluarga Nguyen karena penguasaan dinasti terakhir yang ada di Vietnam. Nah, negara anggota ASEAN yang terakhir adalah Filipina. Filipina adalah perpaduan antara budaya Barat dan Timur yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol dengan mayoritas penduduk beragama Katolik. Penduduk Filipina memiliki 8 etnis besar dan selalu berjabat tangan ketika memberi salam kepada orang lain. Baik anak-anak hebat, demikianlah kehidupan sosial budaya 10 negara anggota ASEAN. Sudah anak-anak ya, tadi videonya tentang apa anak-anak kehidupan sosial budaya masyarakat di negara-negara ASEAN.
Anak-anak mengerjakan tugas kelompok, ya. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam di kotak yang tersedia, 2 negara ya. Kemudian tulis masing-masing karakteristik atau ciri-ciri kehidupan sosial budaya di lingkungan ASEAN sesuai dengan negaranya ya. Misalnya negara Indonesia yang pertama, nanti di bawahnya di lingkaran itu dituliskan bagaimana kehidupan sosial budaya negara Indonesia. Terus sebelahnya negara Malaysia misalnya, berarti di lingkaran bawahnya juga dituliskan kehidupan sosial budaya masyarakat di negara Malaysia. Jangan lupa tulis juga bunga-bunga yang ada di negara masing-masing ya. Anak-anak kemarin sudah membaca ya bahan ajar yang sudah diberikan, nanti dimasukkan nama bunga yang dimilikinya. Sudah mengerti anak-anak tugasnya? Atau ada yang bertanya tentang tugas kelompok ini? Mengerti anak-anak tugasnya? Sudah mengerti. Nah, sekarang Bu Widya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompok yang ini. Ya, jangan lupa dikerjakan secara berkelompok, jangan kerja sendiri ya. Dimulai dari sekarang, salah satu mic-nya dinyalakan. Patung Buddha. Bunga yang dimiliki negara Laos bercambah. Nah, Peter, dikerjakan bersama-sama. Coba Sujila. Enggak, Mak. Ya. Mbak Alia, ada yang sulit? Satu negaranya sudah dikerjakan? Sudah ditulis ya? Lanjutkan negara yang satunya, ayo jangan diam saja, segera dikerjakan biar cepat selesai. Kan secara bersama-sama. Mau lah, sekarang kita ya Vietnam. Ini kelompok dua, ini hampir selesai ya. Ya bersatu ini negara Buddha. Sekarang memiliki keluarga loyal. Bunga yang dimiliki negara Vietnam adalah roti. Keluar ini bekerja sama, pinter. Ya, dilanjutkan lagi kerjanya. Budaya penduduk Filipina.
dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Karena Katolik memiliki tradisi beragama yang merupakan untuk memiliki negara dunia yang dimiliki sejarah Filipina adalah Samba Guita atau Melayu. Sudah selesai atau belum anak-anak? Sudah, Bu. Pinter. Kelompoknya Mbak Salwa ya, belum ya, dilanjutkan Mbak Salwa, ayo biar selesai, cepat selesai. Oh sudah selesai semua? Ada yang belum? Kelompok 1? Kelompok 1 Mbak Salwa sudah, kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah, pinter. Kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah, kelompok 4? Nah. Sekarang saatnya mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, sampaikan hasil kerja kelompok. Mulai dari tugas kelompok yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya, anak-anak ya. Dan nanti kalau salah satu kelompok membacakan hasil pekerjaan. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap. Biar lebih semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kelompok 1 membacakan tugas yang pertama. Kelompok 1, siapa yang mau membacakan? Mbak Salwa atau Mbak Sila? Mbak Sila. Mbak Sila. Ya, Mbak Sila yang bisa. Yang satu adalah Filipina. Saya Filipina. Mbak Sila. Sebuah tradisi Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina dan Spanyol, dan yang itu pokok Mbak Sila. Memiliki tradisional. Mbak Sila, yang tugas pertama, yang ide pokok. Yang ide pokok. Paragraf 1. Padi merupakan bahan makanan pokok. Terus paragraf 2. Padi dapat dipanen setelah umur 3 bulan ketika padi menguning. Paragraf 3. Perkembangbiakan padi melalui 2 tahap, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Paragraf 4. Supaya padi tetap siap, petani menanam kembali sebagian biji padi. Iya, pinter. Kemudian kesimpulannya dibaca Mbak Salwa. Biar Mbak terus yang baca Mbak Salwa. Padi merupakan bahan makanan pokok di Indonesia. Petani padi dapat menanam padinya setelah umur 3 bulan dan padi menguning. Perkembangbiakan padi melalui 2 tahap, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Pembuahan adalah proses peleburan antara serbuk sari dengan kepala putih yang menghasilkan zigot. Supaya padi selalu tersedia, petani harus menanam kembali sebagian biji padi. Ya, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Sekarang
tugas yang kedua, kelompok 2 yang membacakan. Pokoknya Mas yang kedua, Mas Asit ya, dibaca ya, atau Mbak Siva? Bunga sepatu. Yang siapa? Asit atau Mbak Siva? Mbak Siva, ya, Mbak Siva, ayo. Bacakan judulnya. Ya, dari judul sampai selesai. Yang keras Mbak Siva membacanya. Yang lain semuanya dimatikan dulu kecuali Mbak Siva. Ya, ayo Mbak Siva mulai. Nah, yang lain dibacakan coba artinya. Kalau berarti bagian alat dan bahan jenis bunga, alat Ya, sepertinya bermasalah ya mic-nya Mbak Siva ya. Diganti Mas Azid coba yang baca, coba Mas Azid yang baca. amati bagian-bagian bunga. Alat dan bahan 3 jenis bunga, cutter, alat tulis. Rangka kegiatan 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Mengamati bagian-bagian bunga dari 3 bunga yang sudah disiapkan. 3. Catat hasil Ya. pengamatan. 1. Pertama bunga Mas Azid. bunga sepatu. Ya, yang keras. Widya belum mendengar suara yang keras dari Mas Azid. 1. Bunga sepatu. Mahkota ada. Kelopak bunga ada. Benang sari ada. Putih ada. Bunga mawar ada. Kelopak benang sari ada. Putih ada. Ya. Mahkota bunga ada. Kelopak bunga ada. Benang sari ada. Putih tidak ada. Nah, ya, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 2 untuk Mas Azid. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga dibacakan oleh kelompoknya Mbak Alia. Kelompok 3. Siapa yang mau membaca? Mbak Alia atau Mbak Lala? Mbak Alia, ya, ayo Mbak Alia dibaca yang keras. Yang lain menyimak. Sebagian besar penduduknya bersuku Lao dan menganut agama Buddha, memiliki tahun baru Buntinai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, mencuci patung-patung. Bunga yang dimiliki Laos adalah dorca. Terus yang negara satunya dilanjutkan Mbak Lala. Bagian besar Thailand bersuku Thai, memiliki tradisi yaitu meminum teh yang bersama susu dan rempah-rempah. Bunga yang dimiliki Thailand adalah racapruk. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Benar ya. Jadi yang pertama tadi ide pokok ya anak-anak ya. Ide pokok paragraf 1 tadi sudah betul. Padi merupakan bahan makanan pokok. Ide pokok paragraf 2 ya. Padi dapat dipanen setelah berumur 3 bulan. Yang ketiga, perkembangbiakan padi melalui 2 tahap, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Kemudian paragraf terakhir,
supaya padi selalu tersedia, petani harus menanam kembali sebagian dari biji padi. Nah, kesimpulannya anak-anak sudah menuliskan benar, sudah memuat ide pokok yang sudah ditemukan. Kemudian untuk tugas yang kedua, mengamati bagian-bagian bunga. Betul ya, tadi ada yang bunga sepatu, ada bunga apalagi kertas ya. Itu sudah ada mahkota, kelopak, benang sari, putih, lengkap ya. Nah, tadi kelompok 1 mengamati bunga labu ya anak-anak ya. Bunga labu itu termasuk bunga yang tidak lengkap berarti karena tidak memiliki putik. Nah, itu merupakan bunga tidak lengkap. Terus bagaimana penyerbukannya, Bu? Kalau begitu tidak punya putik, nanti bagaimana pembuahannya? Nah, bunga labu itu terdiri dari ada dua macam, bunga jantan dan bunga betina. Nah, bagaimana selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas yang ketiga, tadi ya anak-anak sudah memilih 2 negara. Nanti tugasnya biar Bu Widya bisa menilai, anak-anak foto semua tugas kelompok tadi yang sudah dikerjakan, kemudian kirim ke WA grup ya anak-anak ya. Siap anak-anak untuk memfoto dan mengirimkan ke WA grup tugasnya? Siap? Siap ya, setelah itu dikumpulkan ya anak-anak ya. Siap. Nah, anak-anak ada yang masih bingung nggak tentang pembelajaran kita hari ini? Yang masih bingung boleh bertanya. Sudah mengerti semua? Sudah anak-anak? Sudah. Berarti kalau sudah, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Anak-anak tadi sudah belajar tentang apa anak-anak? Yang pertama? Apa tadi? Menemukan ide pokok, kemudian membuat kesimpulan atau ringkasan. Setelah itu kita belajar tentang pertumbuhan secara Mempelajari tentang kehidupan sosial ASEAN. Ya, tentang ASEAN juga. Setelah itu kita juga mengamati apa tadi anak-anak? Mengamati bagian-bagian bunga. Mengamati bagian-bagian bunga ya anak-anak. Ya, anak-anak sebagai bahan evaluasi nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi ya. Link Google Form-nya sudah Bu Widya kirim ke WA Group. Nanti setelah pembelajaran Zoom ini, anak-anak mengerjakan ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, jujur ya, tidak boleh bertanya dengan teman ya. Dikerjakan harus sungguh-sungguh, jujur, mandiri ya anak-anak ya. Nah, benar pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang macam-macam penyerbukan anak-anak ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, anak-anak, tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipimpin gantian, tadi Mbak Salwa sudah memimpin di awal, nanti ini dipimpin oleh Mas Azid. Ayo dipimpin berdoa Mas Azid. Mari teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Biar semangat lagi, ayo kita tepuk semangat anak-anak. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.